Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali materi kajian kita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bercerita ya tentang orang-orang yang bertauhid sebelum diutusnya Rasulullah ya. Dan mereka dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat suatu hadis atau informasi bahwasanya mereka termasuk ahli surga, walaupun mereka hidup sebelum atau mereka beriman sebelum diutusnya Rasulullah. Ya, salah satunya Waraqah bin Naufal, Utsman bin Thalhah, Zaid bin Amr bin Nufail, dan Qis bin Sa'ilah. Kemudian kita melanjutkan pembahasan pada fase dakwah Rasulullah SAW, masih secara sembunyi-sembunyi ya. Ketika turun perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya, turun untuk perintah berdakwah dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kayak orang-orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangun dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Nah, dari ayat tersebut Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah. Ya, dengan demikian Rasulullah sudah menjadi seorang rasul dan diperintahkan untuk berdakwah. Ya, kemarin juga sudah kita jelaskan ada orang-orang awal-awal yang beriman menyambut seruan Rasul. Tentunya yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Kemudian juga ada Ali bin Abi Thalib yang umurnya masih 8 tahun ketika itu ya, yang mana Ali bin Abi Thalib ini tinggal di rumah Rasulullah ya, karena untuk meringankan beban ekonomi Abu Thalib, maka Rasulullah mengambil Ali untuk tinggal di rumah beliau. Ya. Ada juga beberapa saudara Ali yang tinggal di rumah paman Rasulullah yang lain ya. Ja'far diasuh oleh Abbas. Yes. Sebelumnya ana mereview meralat pernyataan kemarin. Ana mengatakan Ja'far itu diasuh sama siapa? Hamzah ya. Ya. Nah, itu salah. Sebenarnya Ja'far bin Abi Thalib itu diasuh oleh Abbas, pamannya Abbas. Kemudian ada juga yang beriman dari kalangan budak ya, itu Zaid bin Harisah, budaknya Khadijah yang dihadiahkan kepada Rasulullah, itu Zaid bin Harisah ya. Yang mana Zaid ini sampai dijadikan anak oleh Rasulullah ya. Diganti namanya jadi Zaid bin Muhammad, namun ini terlarang. Terdapat ayat yang melarang itu dalam surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah ya, Rasulullah dan khataman nabiyyin, dan penutup para nabi ya. Kemudian yang berikutnya juga dari sahabat dekat Rasulullah ya, sekaligus tetangga dekat beliau, yaitu Abu Bakar ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga ya dengan mudah, dengan cepat menerima seruan Rasulullah, dengan mudah beriman dengan Rasulullah tanpa ragu sedikit pun ya. Ketika Rasulullah mengajak, maka Abu Bakar langsung bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Langsung bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya engkau adalah Muhammad adalah Rasulullah. Lalu seketika itu juga Abu Bakar langsung berdakwah ya. Terdapat orang-orang hebat, orang-orang besar yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq ya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Yang kita ketahui ya, Utsman bin Affan adalah sahabatnya Abu Bakar
ya, termasuk sahabat Rasulullah juga, ya, yang sebelum beliau diutus mereka sudah saling ya dekat. Dan Utsman bin Affan termasuk daripada menantu Rasulullah SAW nanti setelah ya ketika putri beliau dicerai oleh anak daripada Abu Lahab, nah, nanti dinikahkan oleh Utsman ya, Ruqayyah ya, anak putri Rasulullah SAW. Nah, maka Utsman bin Affan pun masuk Islam di tangan Abu Bakar ya, seorang yang sangat kaya raya ya, yang mana kafilah dagangnya, dia punya kafilah dagang sendiri, punya kafilah dagang pribadi, sekian puluh ekor unta membawa barang dagangan dari Syam, dari Mekah ke Syam bolak-balik berdagang. Dia milik pribadi, ya, punya dia sendiri. Banyak harta-hartanya yang sudah disedekahkan di jalan Allah. Termasuk ketika nanti di Madinah dia yang membeli sumur yang ada di Madinah, ya, yang punya orang Yahudi, namun kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan. Ya. Begitu banyak ya pahala Utsman bin Affan karena membeli sumur itu. Ya. Begitu juga ketika Utsman bin Affan nanti ketika menjadi khalifah, ya, dan begitulah berarti semua pahala yang didapatkan oleh Utsman bin Affan mengalir kepada Abu Bakar karena Abu Bakar adalah orang pertama, orang yang membawa dia masuk Islam. Ya. Itulah pentingnya berdakwah. Jadi seorang mendapatkan hidayah dari kita, maka amal perbuatan dia, amal solehnya kita pun ikut dapat bagian pahala. Abu Bakar juga mengajak, termasuk orang yang hebat juga adalah Zubair bin Awam. Ya. Ini sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ini banyak kan masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ya. Zubair bin Awam juga ya, sepupu Rasulullah SAW, anak dari bibi beliau Sofiyah. Ya. Zubair terkenal dengan ketangguhannya dalam berperang. Ya. Dia punya ciri khas ketika berperang. Zubair itu ada 2 tombak di punggungnya diletakkan kanan kiri. Nah, dan Zubair juga punya ciri khas apabila dia sudah pakai imamah warna kuning, ya, itu sudah mulai serius ketika perang. Ya. Jadi ketika ada musuh yang melihat Zubair sudah pakai imamah warna kuning, dia sudah kabur. Ya, para musuh-musuh itu sudah kabur. Ya, sangat pemberani Zubair ini. Ya, ketika dalam peperangan, ketika musuh sedang berhadapan-hadapan dengan pasukan kaum muslimin, Zubair ada di barisan paling depan, ya. Paling depan sendiri, nunggu dengar suara takbir, Zubair maju duluan. Ya. Langsung mengotak-atik menghambur-hamburkan ya musuh. Ya. Begitu kuat dan dia sulit untuk dikalahkan. Ya, dia pemberani, bahkan dari kecil sudah dididik oleh ibunya dengan didikan yang ya cukup keras. Ketika bayi, Zubair ini dibiarkan nangis di dalam kegelapan, ya, sampai dikatakan, wahai Sofiyah, ya, ibu Zubair, kenapa kau biarkan anakmu di dalam kegelapan, ya, kamu nggak tolong dia? Ya, kata Sofiyah, aku ingin ya dia nanti menjadi orang yang pemberani, dan ternyata benar. Ya, Zubair orang ya pemberani. Ya, bahkan Umar bin Khattab mengatakan Zubair ini 1 orang saja kekuatannya sebanding dengan 1000 orang. Ya. Kekuatannya 1 orang sebanding dengan 1000 orang. Ya. Zubair bin Awam. Kemudian orang lain juga sahabat yang dijamin masuk surga yang beriman di tangan Abu Bakar ialah Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan ini juga enggak kalah besar pengaruhnya untuk kaum muslimin. Bagaimana hartanya yang demikian banyak ya diinfakkan di jalan Allah ya, oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau juga yang telah mencukupi kebutuhan para istri-istri Rasulullah sepeninggal Rasulullah. Itu semua kebutuhan ekonominya ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya besar, hartanya banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, wahai Abdurrahman, seandainya engkau menemukan suatu batu, kemudian engkau angkat batu itu, niscaya engkau akan mendapatkan emas di dalamnya. Ya, karena apa? Karena banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada Abdurrahman. Kerja dikit ya, maka hartanya ya cepat dapat. Padahal sebelumnya dia sangat miskin ketika pertama hijrah ke Madinah, sangat miskin. Ya, sempat menjual kayu bakar, sempat ya tidak punya apa-apa. Ya. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang beliau juga masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijuluki ya singa
yang tertidur, ya, singa yang tertidur. Ya. Dia adalah seorang yang sahabat yang ahli memanah. Beliau juga sahabat yang menjadi pemimpin, ya, dalam penaklukan negeri Persia. Ya. Seluruh negeri Persia ini takluk di tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ya. Berarti pahalanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ya, beliau mendapatkan pahala orang-orang yang berada di Persia, para ulama-ulama yang lahir di negeri itu, negeri Persia ke atas sampai Rusia dan seterusnya. Itu semua, ya, karena perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan yang mendapatkan banyak pahala juga dari beliau itu berarti adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau yang membuat Sa'ad masuk Islam. Ya. Ada orang lain juga, sahabat yang berikutnya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah, ya, sahabat yang bahkan Rasulullah menjulukinya dengan julukan Asy-Syahid Al-Hayyu, seorang yang telah syahid tapi masih hidup. Nah, orang yang syahid tapi masih hidup, ya. Beliau mendapatkan julukan ini ketika di perang Uhud, ketika melindungi Rasulullah SAW, ya, ketika perang Uhud kaum kafir menyerang balik dari belakang, ya, ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika belum masuk Islam. Rasulullah dikepung oleh, ya, puluhan orang-orang kafir, hanya beberapa orang yang melindungi Rasulullah, termasuk Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Kemudian Thalhah pun sampai, ya, penuh luka ketika melindungi Rasulullah, tersungkur di sebuah semacam lubang, gitu. Tangannya putus, ya. Sampai orang-orang menyangka nggak mungkin luka seperti Thalhah ini, ya, membuat Thalhah masih hidup. Pasti Thalhah ini sudah wafat karena lukanya begitu parah. Namun ternyata Rasulullah melumuri, ya, tubuh Thalhah dengan ludah beliau, dan akhirnya Thalhah pun kembali, ya, bisa sembuh dari luka itu, ya. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sehingga membuat Thalhah menjadi orang yang sudah syahid namun masih hidup. Dan beberapa sahabat yang lain yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, dan pahala mereka itu mengalir kepada Abu Bakar. Abu Bakar, maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, mengatakan, jika iman Abu Bakar diletakkan di satu timbangan, kemudian iman seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, ya, dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat diletakkan di timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar akan lebih berat. Ya, ini menunjukkan keimanan Abu Bakar memang lebih besar. Bagaimana pembelaan beliau kepada dakwah Rasulullah, kepada Rasulullah, beliau membela, ya, sehingga menjadi seorang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan dari budak pula yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, di sini ada Bilal bin Rabah, ya, seorang muazzin Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu membeli Bilal bin Rabah, ya, sehingga Bilal bin Rabah merdeka oleh Abu Bakar, ya, dibeli. Yang sebelumnya menjadi budak dari seorang tokoh Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf, ya, yang menyiksa Bilal. Namun nanti akhirnya Bilal bisa membalaskan dendamnya, dan dia berhasil membunuh tuannya itu di perang Badar. Nanti kita akan kisahkan insyaallah taala. Dan beberapa kaum muslimin yang masuk Islam ketika dakwah Siriyah ini, atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, ada juga Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, seorang penggali kubur, ya, profesinya. Ya, nanti ketika zamannya Umar bin Khattab menjadi panglima perang yang paling tinggi, Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan nanti akan menjadi gubernurnya Syam. Dan ada juga ada Khobab bin Arad, yang masuk Islam ketika itu di dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada juga keluarga Yasir, Amr bin Yasir. Yasir, ya, punya anak yang namanya Amr, ya, dan istrinya Yasir yaitu Sumayyah. Keluarga ini masuk Islam. Namun keluarga ini keluarga budak, ya, jadinya mereka ketika masuk Islam, ya, disiksa, ya, selalu disiksa. Ya, bahkan Sumayyah sampai ditusuk, ya, dengan tombak hingga tembus, ya, oleh Abu Jahal, yang dengan begitu Sumayyah menjadi seorang yang syahid pertama, ya, seorang yang syahid pertama di dalam Islam.
Yasir juga wafat akibat perlakuan orang-orang Quraisy menyiksa beliau. Dan sahabat-sahabat yang lain yang banyak ya. Mungkin di lain waktu kita ceritakan satu persatu dari mereka. Kemudian setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, berapa lamanya dakwah sembunyi-sembunyi? 3 tahun. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dakwah secara terang-terangan, namun yang pertama kepada keluarga Rasulullah yang terdekat. Nah, Rasulullah SAW ketika turun ayat tersebut, langsung beliau mengumpulkan semua kerabatnya ya, mengumpulkan semua kerabatnya di rumah beliau ya, semua Bani Hashim dan Bani Muttalib ya. Sekitar ada 45 orang berkumpul di situ. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mulai berbicara. Ketika beliau akan berbicara ya, ternyata Abu Lahab langsung menyela ya, pembicaraan Rasulullah, dan dia mengatakan, berhentilah ya, dan tinggalkanlah menganut agama baru ya. Kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab ya. Akulah yang paling pantas mencegahmu ya. Jika kamu berhenti sekarang, itu akan lebih baik daripada melawan seluruh suku Quraisy dan bangsa Arab ya. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih jelek kecuali apa yang kamu bawa ini ya. Jadi Abu Lahab ini paman Rasulullah, dia sudah mendengar desas-desus dakwah Rasulullah ya. Sudah mendengar desas-desus dakwah Rasulullah. Rasulullah ingin mengumpulkan mereka, kerabat-kerabat Rasulullah ini, maka Abu Lahab sudah paham ini. Muhammad ingin berdakwah, ingin ngajak untuk mentauhidkan Allah. Langsung ketika itu disela oleh Abu Lahab, disuruh berhenti ya. Kemudian Nabi pun terdiam dan tidak jadi berbicara ketika itu ya. Akhirnya beberapa saat kemudian atau beberapa di waktu yang lain ya, Nabi SAW mengumpulkan semua kerabatnya lagi. Tapi ketika ini Abu Lahab gak diundang ya. Dia sudah mengacaukan lah ya. Akhirnya di pertemuan berikutnya gak diundang nih si Abu Lahab. Kemudian Rasulullah ketika itu akhirnya beliau mengatakan, alhamdulillah aku memujinya, meminta pertolongan kepadanya, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian akan tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab, diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi dan neraka yang kekal. Dan kemudian Rasulullah berdakwah, menyuruh mereka untuk bertauhid, tidak melakukan kesyirikan ya. Dan dari kerabat Rasulullah yang beriman ketika itu, yang segera beriman adalah bibi beliau Sofiyah tadi radhiyallahu anha, yang ketika itu Sofiyah langsung bersyahadat ya. Namun ya di sini ada juga Abu Thalib ya, paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib di sini ya menerima dakwah Rasulullah, tapi dia tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangnya ya. Tapi dia mengatakan, alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu yang sangat membenarkan kata-katamu ya. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah satu dari mereka, namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang kau inginkan ya. Maka dari itu teruskanlah ya berdakwah, apa yang kau dakwakan ini teruskanlah
namun aku di sini belum bisa meninggalkan agama nenek moyangku. Maka ketika itu Rasulullah SAW di malam harinya beliau mendapatkan wahyu berikutnya oleh Rasul, mendapatkan wahyu ya, surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99 yang mempertegas lagi tentang dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in. Ya. Sesungguhnya kami ya telah memeliharamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-ngolok. Alladzi yaj'alu ma'allahi ilahan akhar, yang mereka itu menjadikan ya bersama Allah tuhan-tuhan yang lain. Fasawfa ya'lamun, maka kelak di hari kiamat mereka akan mengetahui akibatnya. Walaqad na'lama annaka yadiku sadruka bima yaqulun, dan kami juga telah mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad ya dadamu sempit ya dengan apa yang mereka katakan ya. Mereka orang-orang Quraisy selalu menghina Rasulullah ya, mengejek Rasulullah, mencela Rasulullah karena dakwah ini, dan itu membuat Rasulullah ya, dada Rasulullah sempit ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin ya. Maka dari itu bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada Tuhanmu sampai engkau meninggal dunia ya. Ya, fasda' bima tu'mar ya, sampaikanlah secara terang-terangan, dan wa'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik ya. Maka keesokan harinya beliau sallallahu alaihi wasallam naik di bukit Sofa ya, atau ada yang mengatakan bukit Abi Kubais ya. Maka ketika itu Rasulullah menyeru ya Sabahah ya Sabahah. Ini seruan ya Sabah ini adalah seruan yang sebenarnya dalam kondisi genting ya. Biasanya seruan kalau ada peperangan atau ada musuh yang mendadak menyerang ya. Ini jadi seruan ini mengumpulkan orang-orang Quraisy ketika itu berkumpul ya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ya Sabah ya. Kemudian beliau mengatakan ya, kepada ya suku-suku, ketika itu mereka sudah berkumpul, Rasulullah mulai berdakwah ya. Rasulullah mengajak untuk bertauhid, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan syirik dan seterusnya. Dan beliau mengatakan kepada mereka, bagaimana menurut kalian ya apabila aku ya mengatakan bahwasanya di balik gunung itu ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya padaku? Maka ketika itu mereka serentak mengatakan, ya kami percaya kepadamu, karena kami ketahui ya, selama ini kami ketahui bahwasanya dirimu adalah orang yang jujur ya. Kami tidak pernah mendapati engkau pernah berbohong ya. Karena Rasulullah memang jujur sampai dijuluki Al-Amin ya. Rasulullah tidak pernah berbohong walaupun bercanda. Maka beliau melanjutkan ya, kalau begitu sesungguhnya aku adalah memberi peringatan kepada kalian dari azab yang pedih ya, menjelaskan ya, menyuruh mereka meninggalkan syirik ya, bertauhid ya, dan seterusnya ya. Beliau juga mengatakan dalam hadis ya, diriwayatkan dari Ad-Darimi, ya ma'syarul Quraisy istaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy ya, selamatkanlah diri kalian ya. Aku tidak bisa memberikan perlindungan kepada kalian sedikit pun ya. Memberikan perlindungan ya, dari azab Allah ya, kepada kalian sedikit pun. Ya Bani Abdul Manaf la agni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdul Manaf, aku tidak bisa ya selamatkan diri kalian, aku tidak bisa memberikan perlindungan kepada kalian dari azab Allah sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas anak dari Abdul Muttalib, ya la ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan perlindungan kepadamu dari azab Allah sedikit pun. Ya Safiyah ammati la agni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah bibiku ya, selamatkanlah dirimu, aku tidak bisa memberikan perlindungan
kepadamu dari azab Allah sedikit pun. Ya Fatimah, salini ma syi'ti la agni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, putriku, mintalah kepadaku segala sesuatu yang kamu mau, tapi aku tidak bisa menjaga atau melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Maka ketika itu Abu Lahab kembali, dia langsung ya membantah ya. Mendengar Rasulullah mengatakan itu, beliau Abu Lahab mengatakan, celaka kamu, celaka kamu, wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Ya. Kemudian ketika itu Abu Lahab mendustakan Rasulullah dan menyuruh orang-orang untuk mendustakan Rasulullah. Kemudian Abu Lahab membubarkan mereka semua. Ya. Maka ketika itu turunlah surat Al-Lahab. Ya. Ya. Turunlah surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Maka celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Tidak berguna harta yang selama ini dia kumpulkan. Sayasla naron datal lahab, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Ummu Jamil ya, hammalatal hatab, yang pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Yang ada di lehernya itu ada tali yang dari sabut. Nah, jadi Abu Lahab ini dan istrinya, dua orang ini, keluarga ini kompak dalam mengganggu Rasulullah, ya, dalam mengganggu dakwah Rasulullah. Mereka sering menebar duri-duri yang tajam di jalan ketika Rasulullah lewati, ya, agar apa? Rasulullah kesusahan dalam berdakwah. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah kabarkan bahwasanya Abu Lahab ini akan menjadi penghuni neraka. Ya. Dan sampai mati pun Abu Lahab akan terus kafir, tidak akan beriman. Ya. Ya. Sudah terkunci hatinya. Baik. Sudah masuk Islam. Masa. Ya, baik. Sampai situ insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhal apabila ingin bertanya silahkan. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.